The Series, Istri di Atas Kertas, Part 4 Januari Ji dendam dalam ikatan pernikahan. Aku pertama kali mendengar nama Randy bukan dari mulutnya sendiri, melainkan dari percakapan pelan para pengurus panti yang tak sengaja ku dengar di balik pintu dapur. Pak Irawan ingin menjodohkan putranya. Katanya anaknya sudah kelewat keras kepala. Perempuan panti lagi, suara lain terdengar ragu. Namanya Mila. Aku terpaku. Tanganku yang sedang memegang gelas bergetar. Nama itu namaku. Jantungku berdetak terlalu cepat, seolah ingin keluar dari dada. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan bersinggungan dengan keluarga orang kaya. Apalagi urusan pernikahan. Selama ini hidupku sederhana, bekerja sambil membantu panti, dan bersyukur atas hari-hari yang berjalan tanpa gejolak. Namun ternyata, badai sedang menuju hidupku, dan namanya adalah Randy. Aku baru bertemu dengannya seminggu kemudian, di rumah besar yang bahkan pagarnya saja lebih tinggi dari atap panti. Pak Irawan menyambutku dengan senyum hangat, berbeda jauh dari raut wajah Randy yang dingin dan penuh penolakan. Ini Mila, kata Pak Irawan lembut, perempuan yang ayah ceritakan. Randy menatapku sekilas, tatapannya kosong, seolah aku hanya udara, tidak ada senyum, tidak ada salam. Ayah serius, katanya datar. Ayah menjodohkan Randy dengan dia? Nada suaranya bukan hanya menolak, tapi menghina. Aku menunduk, menelan ludah. Kata dia terdengar seperti pisau tipis yang menggores harga diriku. Mila perempuan baik, jawab Pak Irawan tegas, dan ayah sudah membuat keputusan. Randy sudah punya Feby, balasnya cepat. Emosinya naik. Randy cinta dia, Randy mau menikah dengannya. Nama Feby meluncur begitu saja, penuh keyakinan dan keberanian. Aku tidak tahu siapa Feby, tapi dari cara Randy mengucapkannya, aku tahu perempuan itu adalah dunianya. Pak Irawan menghela nafas panjang, Feby tidak pantas untuk keluarga kita. Menurut ayah, Randy menyala tajam, bukan menurut Randy. Aku berdiri di antara mereka seperti benda asing, saksi bisu pertengkaran ayah dan anak yang sama-sama keras kepala. Aku ingin pergi, ingin menghilang, tapi kakiku terasa tertanam di lantai marmer yang dingin. Ayah tidak akan merestui pernikahan itu, kata Pak Irawan akhirnya. Dan ayah tidak akan menarik keputusan ayah soal Mila. Randy tertawa kecil. Pahit. Kalau begitu, ayah tidak perlu menganggap Randy anak lagi. Hari itu berakhir dengan pintu dibanting keras oleh Randy. Aku pulang ke panti dengan dada sesak, membawa perasaan bersalah yang bahkan belum sempat ku mengerti. Aku belum melakukan apa-apa, tapi seolah sudah menjadi penyebab luka seseorang. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar kabar Randy kabur dari rumah. Ia membawa serta Feby, meninggalkan semua fasilitas, semua kemewahan, dan semua amarah ayahnya. Pak Irawan tampak lebih tua dalam hitungan hari. Matanya lelah, tapi sikapnya tetap tegak. Mila, katanya suatu sore ketika aku kembali dipanggil ke rumah itu, apa kamu masih bersedia menikah dengan Randy jika saatnya tiba? Aku terdiam lama. Kalau itu keputusan Bapak, saya ikut. Aku tidak mengatakan cinta. Aku tidak berani. Hidupku mengajarkanku untuk menerima, bukan memilih. Sementara itu, kisah cinta Randy dan Feby berjalan seperti mimpi yang dipaksakan menjadi nyata. Aku tahu dari cerita yang sampai ke telingaku, dari gosip yang bahkan tidak ingin ku dengar, mereka merencanakan pernikahan mewah. Gedung sudah dipesan, gaun pengantin dipilih, undangan disebar. Feby katanya bersinar seperti ratu, ia membanggakan calon suaminya, membanggakan pesta, yang akan menggemparkan lingkungan mereka. Namun Pak Irawan tidak tinggal diam. Sehari sebelum pernikahan itu, semua berubah. Semua kartu Randy diblokir, semua fasilitas ditarik, tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi akses, tidak ada lagi kemewahan. Pernikahan impian itu runtuh hanya dalam hitungan jam. Aku bisa membayangkan kepanikan Randy. Aku bisa membayangkan wajah Feby yang pasti pucat, marah, dan tak percaya. Dan aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri mereka ketika harus menjelaskan kepada semua orang bahwa pernikahan itu ditunda atau dibatalkan. Gumam Pak Irawan saat menceritakannya padaku. Ibu Feby tidak terima. Rasa malu yang ia tanggung terlalu besar, pertengkaran dengan tetangga,
bisik-bisik. Tatapan merendahkan semua menumpuk menjadi beban yang tak sanggup ia pikul. Serangan jantung itu datang tiba-tiba, dan dalam satu malam, Feby kehilangan ibunya. Kabar itu membuatku terduduk lama di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak mengenal Feby, tapi aku tahu rasanya kehilangan. Aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Setelah pemakaman, Feby menghilang. Keluarganya menolak mengakuinya. Ia pergi entah kemana, membawa luka dan dendam yang belum sempat sembuh. Randy tertinggal sendirian. Kali pertama aku melihatnya lagi adalah berbulan-bulan kemudian. Bukan sebagai putra konglomerat, bukan sebagai calon pengantin bahagia, tapi sebagai lelaki kurus dengan mata cekung dan pakaian sederhana. Ia berdiri di ruang tamu rumah ayahnya dengan wajah penuh amarah dan keputusasaan. "Ayah puas sekarang," katanya sinis. "Feby pergi. Ibu Feby meninggal. Hidup Randy hancur." Pak Irawan tidak menjawab, hanya menatap anaknya lama, seolah mencari sisa Randy kecil yang dulu pernah ia gendong. "Ayah hanya ingin menyelamatkan kamu," katanya akhirnya, "dengan cara menghancurkan semua yang Randy punya." Aku berdiri tak jauh dari mereka. Ketika mata Randy akhirnya menangkap keberadaanku, sorot matanya berubah. Kebencian itu begitu jelas, begitu mentah, hingga membuatku menggigil. "Oh," katanya pelan tapi tajam, "calon istri pilihan ayah." Aku menunduk, "Aku minta maaf." "Kamu minta maaf?" Randy tertawa pendek. "Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu hancurkan." Kata-katanya menusuk, tapi aku tidak membalas. Aku tidak punya pembelaan. Dalam kisah cintanya, aku adalah orang ketiga, meski aku tidak pernah meminta peran itu. Malam itu, Pak Irawan memanggilku secara pribadi. "Mila," katanya dengan suara berat, "Randy sudah terlalu jauh, hidupnya berantakan. Kalau ayah tidak turun tangan, dia bisa hancur selamanya." Aku menatap pria tua itu. "Lalu saya harus bagaimana, Pak?" "Kamu menikah dengannya?" Jawabnya mantap. "Dan ayah janji, ayah akan melindungimu." Aku tahu, sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sederhana lagi. Aku tidak tahu bahwa di dalam hati Randy, saat ia menyetujui pernikahan itu, ia sedang menyimpan sumpah. Sumpah untuk membalas semua rasa sakitnya. Dan aku adalah sasaran paling mudah. Bab pertama hidupku sebagai istri seseorang belum dimulai, tapi aku sudah bisa merasakan dinginnya luka yang akan kuterima. Dan itu baru permulaan. Aku menikah dengan Randy tanpa gaun mewah, tanpa pesta, dan tanpa senyum bahagia. Yang ada hanya akad sederhana di ruang tamu rumah besar itu, disaksikan Pak Irawan dan beberapa orang kepercayaannya. Tanganku dingin saat Randy mengucap ijab kabul. Suaranya tegas, lancar, tanpa getar sedikit pun, seolah pernikahan ini hanyalah transaksi yang harus segera diselesaikan. Saat akad selesai, aku menoleh padanya. Randy tidak menatapku. Matanya lurus ke depan, rahangnya mengeras. "Sekarang kamu istri saya," katanya pelan, tapi dingin. "Jangan pernah berharap lebih." Aku mengangguk. Aku tidak berharap apa-apa. Kalimat itu jujur. Aku memang tidak berharap dicintai. Aku hanya berharap bisa menjalani hidup ini tanpa menyakiti siapapun. Namun rupanya, keberadaanku sendiri sudah menjadi luka bagi Randy. Malam pertama kami bukan di kamar pengantin, melainkan di dua ruang terpisah. Aku tidur di kamar tamu, sementara Randy mengurung diri di kamar utamanya. Dari balik dinding tebal, aku bisa mendengar langkah kakinya mondar-mandir, suara botol dibanting, dan desahan napas yang terdengar marah. Esok paginya, Randy menatapku seolah aku penyebab semua penderitaannya. "Kamu tahu kenapa aku mau menikah denganmu?" tanyanya saat kami sarapan bersama Pak Irawan. Aku menunduk. "Karena keputusan Bapak." "Bukan," katanya tajam, "karena aku terpaksa." Pak Irawan menegur, "Randy." Namun Randy tidak peduli. Tatapannya menusukku. "Dan percayalah, aku akan membuat hidupmu sama menyedihkannya dengan hidupku sekarang." Aku menggenggam ujung bajuku di bawah meja. "Kalau itu yang kamu mau." Hari-hari setelah itu menjadi ujian kesabaranku. Randy tidak pernah membentak di depan Pak Irawan, tapi saat kami berdua,
kata-katanya berubah menjadi senjata. Kamu ini cuma anak panti, katanya suatu malam. Hidup numpang, menikah numpang, sekarang numpang kaya. Aku sedang menyapu lantai. Tanganku berhenti, tapi aku tidak membalas. Jawab, katanya. Aku dengar, ucapku pelan. Randy tertawa sinis. Dengar saja, memang itu keahlianmu, kan? Diam dan menerima. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan bahwa diam bukan karena lemah, tapi karena aku tidak ingin menambah luka. Randy tidak pernah menyentuhku dengan lembut. Ia memperlakukanku seperti benda asing di rumahnya sendiri. Aku tidak boleh masuk ke kamarnya tanpa izin. Aku tidak boleh bertanya kemana ia pergi. Aku tidak boleh ikut campur dalam hidupnya. Kamu cuma istri di atas kertas, katanya. Jangan lupa itu. Aku ingat betul malam ketika ia pulang dalam keadaan mabuk. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk, napasnya bau alkohol. Aku mengambilkan air hangat dan handuk. Pergi, katanya kasar. Kamu perlu. Aku tidak perlu apapun darimu. Aku terdiam. Tanganku gemetar. Feby tidak pernah memaksaku seperti ini, lanjutnya lirih tapi penuh kebencian. Kalau bukan karena ayah, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Nama itu kembali menusukku. Feby, perempuan yang tidak pernah kutemui, tapi bayangannya selalu hadir di antara kami. Aku meletakkan handuk dan berjalan pergi. Di kamar, aku sujud lama. Tidak ada air mata, hanya doa yang terus kuucap tanpa suara. Tuhan, jika ini jalanku, kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku berubah menjadi pahit. Pak Irawan sering mengajakku bicara. Ia melihat sendiri bagaimana Randy memperlakukanku. Kamu boleh pergi kalau tidak sanggup, katanya suatu hari. Aku menggeleng. Saya tidak ingin lari, Pak. Kenapa? Karena kalau saya pergi, Randy akan semakin tenggelam dalam amarahnya. Pak Irawan menatapku lama. Kamu perempuan yang aneh. Aku tersenyum tipis. Saya hanya tidak ingin membalas luka dengan luka. Sementara itu, kehidupan Randy terus memburuk. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Perusahaan-perusahaan menolaknya karena bayang-bayang Pak Irawan. Ia mencoba menjadi kuli bangunan, tapi emosinya tak terkendali. Ia sering pulang dengan luka di wajah, amarah di mata. Semua gara-gara kamu, bentaknya suatu malam setelah berkelahi. Aku membersihkan lukanya tanpa bicara. Kapas berdarah itu menjadi saksi betapa rapuhnya lelaki yang selama ini terlihat keras. Kenapa kamu tidak melawan? Tanyanya tiba-tiba. Apa gunanya? Supaya aku tahu kamu marah. Aku menggeleng. Marah tidak akan mengubah apa-apa. Randy mendengus. Kamu benar-benar perempuan paling menyebalkan yang pernah aku kenal. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menepis tanganku saat aku merawat lukanya. Hari demi hari berlalu. Aku bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menemani Pak Irawan, dan menunggu Randy pulang tanpa pernah tahu suasana hatinya seperti apa. Aku tidak pernah mengeluh, aku hanya terus berdoa. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa. Suatu pagi, Randy duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Ia menatap koran, lalu berkata, ada lowongan kerja. Aku menoleh. Kamu mau mencoba? Ia mengangkat bahu, tidak ada salahnya. Ia diterima. Gajinya kecil, posisinya rendah, tapi untuk pertama kalinya, ia pulang membawa senyum tipis. Aku tidak berkomentar, aku hanya menyiapkan makan malam hangat. Beberapa bulan kemudian, ide-ide mulai bermunculan dari kepalanya. Ia lembur, membaca buku bisnis, mencatat sesuatu di kertas-kertas kecil. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Kamu tidak capek? Tanyaku suatu malam. Capek? Jawabnya jujur. Tapi aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Itu pertama kalinya ia berbicara tanpa nada kasar. Perlahan, hidup kami berubah. Usahanya berkembang. Ia bertemu orang-orang baru. Namanya mulai dikenal. Wartawan datang, wawancara dilakukan. Randy menjadi pengusaha muda yang dibicarakan banyak orang. Saat ia pulang dari wawancara televisi pertamanya, ia berdiri di depan cermin lama sekali. Aku berhasil, katanya lirih. Aku tersenyum, aku tahu. Ia menoleh padaku. Tatapannya berbeda,
Tidak lagi penuh kebencian, tapi juga belum sepenuhnya hangat. Kamu selalu yakin, katanya. Aku hanya percaya Tuhan tidak tidur. Randy tidak menjawab, tapi malam itu, ia tidak mengusirku dari ruang tamu. Ia duduk bersamaku, menonton televisi tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, dendam di hatinya belum mati, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat retakan kecil di dinding keras yang ia bangun. Dan aku terus berdoa, semoga retakan itu suatu hari menjadi jalan cahaya. Bab ini belum berakhir bahagia, tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku percaya bahwa penderitaanku tidak sia-sia. Karena bahkan hati yang paling terluka pun bisa berubah jika disentuh dengan kesabaran yang tulus. Aku kira kesuksesan akan membuat Randy berubah sepenuhnya. Aku keliru. Hari itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Randy pulang larut, jasnya masih rapi, parfumnya menyengat bukan aroma yang biasa kupilihkan. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menyapaku. Aku tidak bertanya. Aku hanya menyiapkan air hangat seperti biasa, meletakkannya di meja kecil di dekat pintu. Tidak perlu, katanya dari dalam kamar. Aku capek. Nada suaranya bukan marah, tapi jauh, terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya tersenyum pada layar ponselnya. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku. Senyum yang dulu hanya hadir ketika ia menyebut satu nama. Phoebe. Nama itu kembali hidup, bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai kenyataan yang berdiri di antara kami. Aku tahu kepastian itu saat melihatnya sendiri. Aku datang ke kantor Randy untuk mengantarkan bekal karena Pak Irawan memintaku memastikan Randy makan teratur. Aku berdiri di lobi, menunggu asistennya. Ketika pintu lift terbuka, Randy keluar lebih dulu. Di belakangnya, seorang perempuan dengan gaun ketat, rambut tergerai, dan senyum penuh percaya diri menggenggam lengannya. Aku mengenal wajah itu meski hanya dari cerita dan foto lama. Phoebe. Randy berhenti melangkah ketika melihatku. Wajahnya berubah, bukan kaget, melainkan kesal. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Aku mengantar makan siang, jawabku. Phoebe menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah. Oh, katanya, ini Mila. Aku mengangguk pelan. Yang sekarang, lanjutnya sambil menoleh ke Randy. Istri kamu. Aku merasakan dadaku mengencang. Randy tidak membantah. Kamu tidak seharusnya datang tanpa izin, kata Randy. Pulang. Nada itu perintah, bukan permintaan. Aku menyerahkan kotak makan itu padanya. Tanganku gemetar, tapi aku tetap menatap wajahnya. Jangan lupa makan. Ia tidak menjawab. Phoebe terkekeh pelan. Sepanjang perjalanan pulang, langkah kakiku terasa ringan tapi dadaku berat. Aku tidak menangis. Air mata itu tertahan, seperti sudah terlalu sering jatuh hingga lelah sendiri. Malam itu, Randy pulang lebih larut dari biasanya. Ia melempar kunci ke meja dan duduk tanpa bicara. Aku menyuguhkan teh hangat. Jangan banyak tanya. Katanya bahkan sebelum aku membuka mulut, aku sibuk. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu lihat Phoebe hari ini?" Aku terdiam sejenak. Iya, mulai sekarang, katanya tegas, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, kamu diam. Jangan sampai ayah tahu. Aku menatapnya. Kenapa? Karena aku bilang begitu. Nada itu kembali dingin. Aku tahu, di balik kalimat sederhana itu, ada ancaman. Aku istrimu, kataku pelan. Aku tidak ingin kamu salah jalan. Randy bangkit mendadak. Kamu tidak punya hak mengatur hidupku. Aku mundur selangkah. Aku hanya diam, bentaknya. Kalau ayah sampai tahu apapun, aku akan hancurkan hidupmu. Jangan pikir kesabaranmu itu perisai. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku mengangguk pelan. Baik, sejak hari itu, aku hidup dalam kebohongan yang dipaksakan. Randy semakin sering pergi bersama Phoebe. Aku tahu dari supir, dari aroma parfum, dari perubahan suasana hatinya. Ia kembali hidup, tapi bukan bersamaku. Ia tertawa lagi, tapi bukan untukku. Suatu malam, Phoebe datang ke rumah. Aku membukakan pintu dan langsung tahu, perempuan itu tidak datang dengan niat baik.
Randy ada? Tanyanya santai. Sedang mandi. Bagus, katanya sambil melangkah masuk tanpa izin. Aku mau bicara sama kamu. Aku mempersilakan duduk. Ia menyilangkan kaki, menatap sekeliling rumah seolah menilai barang. Kamu tahu, katanya, aku tidak pernah ingin kehilangan Randy. Aku menunduk. Aku tahu. Dan kamu tahu juga, lanjutnya, posisimu di hidup Randy itu cuma sementara. Aku mengangkat wajah. Aku istrinya. Feby tertawa kecil. Di atas kertas, iya. Di hati, tidak. Aku tidak membalas. Kita sama-sama perempuan, katanya lagi. Aku sarankan kamu jangan sok suci. Randy butuh aku, bukan kamu. Kamu salah. Jawabku lirih. Randy butuh ketenangan. Terlalu polos, katanya sambil berdiri. Perempuan seperti kamu gampang disingkirkan. Saat Randy keluar dari kamar mandi, Feby langsung mendekat, memeluk lengannya. Aku berdiri mematung. Kamu sudah bilang ke dia? Tanya Feby manja. Randy menoleh padaku. Tatapannya tajam. Sudah. Bagus, kata Feby, karena kita akan sering bertemu. Sejak itu, hidupku seperti berada di dalam perangkap. Randy dan Feby mulai menyusun rencana kotor. Aku tahu bukan dari pengakuan, melainkan dari perubahan sikap Randy yang tiba-tiba menjadi manis di depan Pak Irawan. Ia memintaku tampil sebagai istri harmonis, menemani acara keluarga, tersenyum di depan kamera. Kamu harus terlihat bahagia, katanya suatu malam. Kalau tidak, ayah curiga. Aku menahan perih. Dan setelah itu, katanya datar, kita berpisah. Dadaku serasa diremas. Kamu mau menceraikanku? Dengan cara yang bersih, jawabnya. Kamu yang salah. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Ia mendekat. Suaranya rendah. Aku akan buat ayah percaya kamu selingkuh. Aku terhuyung. Kamu gila? Tidak. Katanya dingin. Aku cerdas. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing mulai mendekatiku. Ia sering muncul di tempat aku belanja, di halte, bahkan di depan rumah sakit tempat aku mengantar Pak Irawan kontrol. Ia ramah, terlalu ramah. Bu Mila, ya. Tanyanya suatu hari. Saya kenal Pak Randy. Aku langsung menjauh. Aku melapor pada Pak Irawan bahwa ada orang mencurigakan. Tapi Randy cepat membantah. Dia rekan bisnis. Kata Randy santai. Mila saja yang terlalu sensitif. Pak Irawan mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Kebenaran mulai tersium. Bodyguard Pak Irawan mengikuti gerak-gerik pria itu. Rekaman didapat, uang mengalir dari rekening VB, Randy terpojok. Malam itu, rumah dipenuhi ketegangan. Apa ini, Randy? Suara Pak Irawan bergetar menahan amarah. Randy terdiam, VB tidak ada. Kamu menjebak istrimu sendiri? Lanjut Pak Irawan. Untuk perempuan seperti itu tidak benar, Randy membantah. Feby sudah dibayar untuk pergi, potong Pak Irawan, dan kamu tetap bodoh. Aku berdiri di sudut ruangan, lututku lemas. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Pak Irawan menatapku. Maafkan ayah, Mila. Aku menggelang pelan. Saya tidak apa-apa, Pak. Namun ternyata, kebusukan belum selesai. Feby memang pergi. Ia menerima uang itu, tapi Randy tidak bisa melepaskannya. Ia menghubungi Feby diam-diam. Ia mengirim uang, banyak uang. Aku mengetahuinya tanpa sengaja, melihat laporan keuangan yang terbuka di meja kerja Randy. Angka-angka itu tidak wajar. Kamu mencuri dari perusahaan? Tanyaku gemetar. Aku meminjam? Jawabnya cepat untuk Feby. Kamu bisa hancur, kataku. Diam, bentaknya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Aku menatap lelaki di depanku. Lelaki yang pernah bangkit perlahan, kini tenggelam lagi oleh masa lalunya sendiri. Malam itu aku menangis diam-diam, bukan karena cemburu, tapi karena takut. Takut Randy benar-benar menghancurkan semua yang sudah ia bangun. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu kami di depan. Aku mulai menyadari ada yang tidak beres ketika Pak Irawan semakin sering tertidur di luar kebiasaannya. Awalnya aku mengira itu hanya kelelahan. Usianya memang tidak lagi muda,
Dan beberapa bulan terakhir ia banyak tekanan karena urusan perusahaan dan pertengkarannya dengan Randy. Namun lama-kelamaan, tidurnya menjadi tidak wajar. Ia bisa terlelap sejak pagi hingga malam. Sulit dibangunkan dan sering tampak linglung saat terjaga. "Pak, makan dulu," kataku suatu siang sambil menggoyang pelan bahunya. Pak Irawan membuka mata dengan susah payah. "Jam berapa ini, Mila?" "Sudah sore." Ia terdiam lama, lalu menghela napas. Kepalaku berat sekali. Aku menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Ada botol obat baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Obat apa ini, Pak?" "Oh," katanya pelan, "Randy yang kasih. Katanya vitamin biar ayah bisa istirahat." Dadaku langsung terasa dingin. Randy tidak pernah peduli soal kesehatan ayahnya sejauh ini. Perubahan sikap itu terlalu tiba-tiba untuk disebut kebetulan. Malam itu aku menunggu Randy pulang. Ia datang dengan wajah segar, membawa koper kecil. "Aku akan pergi beberapa hari," katanya singkat. "Kemana?" tanyaku. "Liburan," jawabnya tanpa menatapku. Dengan Feby, aku menelan ludah. Pak Irawan sedang tidak sehat. "Dia cuma terlalu banyak tidur," sahutnya dingin. "Kamu urus saja." Aku ingin berkata banyak hal, tapi semua tertahan ketika Feby muncul di belakangnya, tersenyum puas. "Jaga rumah, ya, Mila," kata Feby manis, tapi matanya tajam. "Dan jaga ayah." Nada itu membuatku menggigil. Malam pertama mereka pergi, Pak Irawan kembali tertidur sejak habis minum obat. Aku duduk di sampingnya, memerhatikan napasnya yang teratur tapi terlalu dalam. Ada sesuatu yang salah. Naluriku berteriak. Keesokan paginya, aku menemui asisten rumah tangga yang biasa menyiapkan makanan dan minuman Pak Irawan. "Bu," kataku pelan, "obat yang Bapak minum itu dari siapa?" Wajahnya pucat seketika. Saya hanya disuruh menyiapkan." "Bu Mila, oleh siapa?" Ia gemetar. "Mas Randy. Katanya kalau saya cerita, saya bisa dilaporkan." Dadaku sesak. "Kamu tahu ini obat apa?" Ia menggelang. "Tapi dosisnya besar, Bu. Saya takut." Aku langsung membawa botol obat itu ke dokter. Hasilnya membuat kakiku hampir tak sanggup berdiri. Obat tidur dosis tinggi. Tidak mematikan secara langsung, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, bisa merusak fungsi saraf dan membuat seseorang kehilangan kesadaran dalam jangka panjang. Aku menangis di ruang praktik. "Kalau terlambat," kata dokter itu serius, "kondisinya bisa permanen." Aku tidak menunggu lebih lama. Aku membawa Pak Irawan ke rumah sakit hari itu juga. Ia dirawat intensif. Proses detoksifikasi dilakukan perlahan, menyakitkan, dan panjang. Saat Pak Irawan sadar sepenuhnya, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Randy," tanyanya lirih. Aku menggenggam tangannya. "Bapak fokus sembuh dulu." Namun di luar rumah sakit, badai yang lebih kejam sedang disiapkan untukku. Aku mengetahui rencana itu dari sebuah pesan anonim yang masuk ke ponselku. Sebuah video pendek, buram, gelap, menampilkan tubuh seorang perempuan yang tampak seperti aku, terbaring di samping seorang pria tua. "Pak Irawan." Tanganku gemetar, nafasku tercekik. Aku langsung tahu, itu jebakan. Aku menghubungi Randy. Teleponku tidak diangkat. Aku menghubungi Feby. Pesanku hanya dibaca. Tak lama kemudian, berita itu meledak. Skandal hubungan terlarang antara pemilik perusahaan dan menantunya. Namaku diseret, harga diriku diinjak. Aku tidak bisa keluar dari rumah sakit tanpa tatapan tajam dan bisikan menjijikkan. "Aku difitnah," kataku pada Pak Irawan sambil menangis. "Bapak percaya aku? Kan?" Ia menatapku lama, lalu mengangguk. "Ayah percaya kamu." Itu saja yang membuatku masih berdiri. Namun Randy tidak berhenti sampai di situ. Ia mengirimkan salinan video itu ke Dewan Direksi. Ia menuduh ayahnya sudah tidak layak memimpin perusahaan. Ia mengincar kursi kekuasaan, dibutakan oleh Feby dan ambisinya sendiri. Aku tahu semua itu saat Pak Irawan dipanggil rapat dan kembali dengan wajah hancur. "Mereka menonaktifkan ayah," katanya pelan. Sementara aku memeluknya. Dadanya bergetar. Lelaki setua itu, yang selama ini keras dan berwibawa, kini tampak rapuh di pelukanku.
Bapak tidak sendiri, kataku. Saya di sini. Beberapa hari kemudian, Randy pulang. Bukan sebagai anak yang menyesal, tapi sebagai musuh. Kamu puas, katanya padaku di ruang tamu. Ayah jatuh, perusahaan sekarang di tanganku. Aku menatapnya dengan mata basah. Kamu menghancurkan ayahmu sendiri. Dia yang menghancurkan hidupku lebih dulu. Balasnya dingin. Dan kamu hanya korban yang kebetulan ada di tengah. Phoebe yang mengatur semua ini, kataku. Kamu tahu itu? Randy terdiam sesaat, lalu tertawa pahit. Aku peduli apa? Aku merasa ada yang patah dalam diriku saat itu. Kamu mau apa lagi? Tanyaku. Kalian pergi dari rumah ini. Jawabnya tanpa ragu. Ayah dan kamu. Aku menggeleng. Aku tidak akan meninggalkan Bapak. Kalau begitu, pergi bersama, katanya. Namun Phoebe datang menghentikannya. Tidak sekarang, katanya sambil memeluk Randy. Kita liburan dulu. Biar semua tenang. Mereka pergi lagi. Kali ini bukan liburan biasa, melainkan pelarian kecil dari nurani yang tersisa. Aku mengambil keputusan malam itu. Aku keluar dari rumah Randy dengan satu koper kecil. Aku menyewa kamar sempit dekat rumah sakit. Aku bekerja apa saja yang bisa kulakukan. Menjaga toko, mencuci, membantu dapur, apapun demi biaya pengobatan Pak Irawan. Setiap malam aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya. Kamu tidak menyesal? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum lemah. Kalau saya menyesal, mungkin sejak dulu saya sudah pergi. Di tempat lain, kehancuran sedang terjadi. Skandal itu tidak seperti yang Randy bayangkan. Publik tidak bodoh. Kejanggalan video terungkap, aliran dana perusahaan yang diselewengkan untuk Phoebe terendus. Saham perusahaan anjlok drastis. Telepon dari kreditur berdatangan. Laporan hukum menyusul. Perusahaan bangkrut. Aku mengetahui kabar itu dari televisi kecil di kamar sewaanku. Nama Randy disebut-sebut sebagai tersangka penyalahgunaan dana. Tak lama kemudian, aku mendengar mereka kabur. Randy dan Phoebe menghilang. Aku mematikan televisi dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan seseorang yang dulu pernah kubantu bangkit, lalu memilih jatuh kembali. Beberapa bulan kemudian, Pak Irawan dinyatakan pulih. Ia menatapku dengan mata penuh tekad. Ayah akan membangun semuanya kembali. Aku tersenyum. Saya percaya. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku melangkah tanpa rasa takut. Karena aku tahu, meski dihianati, difitnah, dan dihancurkan, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dirampas siapapun. Aku tidak pernah mencari kabar tentang Randy setelah ia menghilang. Bukan karena aku membencinya, melainkan karena aku terlalu lelah untuk terus menoleh ke belakang. Hidupku sudah cukup penuh dengan perjuangan menjaga Pak Irawan, bekerja dari pagi sampai malam, dan belajar kembali percaya bahwa hidup tidak selalu kejam. Pak Irawan perlahan pulih, tubuhnya menguat, langkahnya kembali tegap, dan sorot matanya yang dulu redup kini menyala lagi. Ia sering duduk di dekat jendela kamar sewaan kami, memandangi jalanan sambil menggenggam secangkir teh. Kalau bukan karena kamu, katanya suatu sore, ayah mungkin sudah tidak ada. Aku tersenyum, Bapak juga kuat. Ia menggelang pelan. Tidak. Yang membuat ayah bertahan adalah keyakinanmu. Kami pindah ke rumah kecil tak jauh dari pusat kota. Dari sana, Pak Irawan mulai membangun kembali usahanya. Perlahan, tanpa nama besar, tanpa kemewahan. Aku ikut membantu sebisaku. Aku mengurus dokumen, membuat kopi untuk tamu, membersihkan ruangan. Aku tidak pernah merasa rendah. Justru disitulah aku menemukan ketenangan yang selama ini tidak pernah kumiliki. Suatu malam, saat aku sedang menutup toko kecil yang baru kami rintis, seorang pria berdiri di seberang jalan. Pakaiannya sederhana, tubuhnya lebih kurus, wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Aku mengenalinya meski butuh waktu. Randy, langkahku terhenti, jantungku berdetak kencang, bukan karena rindu, melainkan karena ingatan yang kembali menyerbu. Semua luka, semua hinaan, semua pengkhianatan. Ia tidak langsung mendekat, ia hanya berdiri,
menatapku dengan mata yang tidak lagi menyimpan kesombongan. Aku berbalik, hendak pergi, tapi suaranya menghentikanku. Mila, nada itu berbeda. Tidak keras, tidak dingin, hanya lelah. Aku menoleh. Ada apa? Ia menelan ludah. Bolehkah aku bicara? Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami duduk di bangku kayu di depan toko. Jalanan sepi, hanya suara motor sesekali melintas. Aku tidak datang untuk minta apa-apa, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku mendengar kamu kabur. Ia tertawa kecil. Pahit. Kabur itu kata yang terlalu halus. Aku lari seperti pengecut. Ia bercerita tanpa kupinta. Tentang kehidupan pelarian. Tentang bekerja sebagai petugas kebersihan di klub malam. Tentang tidur di kamar sempit berbau rokok dan alkohol. Tentang Phoebe. Dia menjadikanku pelayan. Katanya lirih, bukan pasangan. Aku menunduk. Hatiku tidak bersorak. Tidak ada kepuasan melihatnya jatuh. Aku melihatnya tiap malam. Lanjutnya, tertawa di pelukan pria lain. Menjual senyum, tubuh, segalanya demi uang. Tangannya gemetar. Dan aku sadar, perempuan yang dulu kubela mati-matian, ternyata tidak pernah mencintaiku. Aku menarik napas panjang, kesadaran itu datang terlambat. Iya, katanya jujur, sangat terlambat. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku baru mengerti arti harga diri ketika melihatmu pergi tanpa membawa apapun kecuali keberanian. Aku terdiam. Aku kehilangan segalanya. Mila, katanya, harta, nama, ayah, dan kamu. Kamu yang memilih, jawabku pelan. Ia mengangguk. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pak Irawan memintaku duduk bersamanya. Randy datang menemui ayah. Katanya, aku menegang apa yang Bapak katakan. Ayah mendengarkan. Jawabnya, untuk pertama kalinya, dia bicara tanpa menyalahkan siapapun. Aku menatap lantai, dan Bapak, ayah tidak memaafkannya. Kata Pak Irawan jujur, tapi ayah juga tidak menutup pintu. Ia menatapku lembut. Keputusan tetap di tanganmu. Hari-hari berikutnya, Randy sering membantu dari kejauhan. Ia tidak masuk ke hidupku secara paksa. Ia mengantar barang, memperbaiki atap, mengangkat kardus. Ia bekerja tanpa bicara, tanpa tuntutan. Suatu sore, aku menemuinya sedang menyapu halaman. Kamu tidak harus melakukan ini, kataku. Ia berhenti, menatapku. Aku tahu, tapi aku ingin. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, katanya lirih, aku ingin melakukan sesuatu tanpa pamrih. Aku tidak langsung percaya. Luka tidak sembuh hanya dengan kata-kata. Waktu berjalan, usaha Pak Irawan berkembang pesat. Namanya kembali diperhitungkan, kali ini dengan cara yang lebih bersih dan rendah hati. Aku melihat sendiri bagaimana ia berubah, lebih bijak, lebih tenang. Suatu malam, Randy datang ke rumah kecil kami. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya mengetuk. Aku membukakan pintu. Ia langsung berlutut. Mila, katanya dengan suara pecah, aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi izinkan aku meminta satu hal. Aku terkejut, berdiri. Ia menggeleng. Tidak sebelum aku mengatakan ini. Aku terdiam. Aku minta maaf. Katanya, untuk semua luka yang kubuat, untuk penghinaan, pengkhianatan, dan kebodohanku. Aku tahu maaf tidak menghapus apapun, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Air mata jatuh dari matanya, aku belum pernah melihat Randy menangis seperti itu. Aku tidak meminta kamu kembali, lanjutnya. Aku hanya ingin kamu hidup bahagia, meski bukan denganku. Hatiku bergetar. Bangun, kataku akhirnya. Ia berdiri perlahan. Aku tidak akan berpura-pura seolah semua baik-baik saja, kataku jujur. Aku terluka. Sangat, aku tahu. Tapi aku juga lelah menyimpan dendam, lanjutku. Dan aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh masa lalu. Ia menatapku penuh harap yang takut. Aku memaafkanmu. Kataku, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku ingin bebas. Ia terisak. Terima kasih. Beberapa bulan kemudian, Randy membuktikan perubahannya.
Ia bekerja dari bawah, jujur, tekun. Ia tidak menyentuh Feby lagi. Ia bahkan menolak ketika Feby mencoba menghubunginya. Aku tidak mau kembali ke neraka yang sama, katanya padaku. Perlahan, kepercayaan itu tumbuh, tidak meledak-ledak, tapi stabil. Kami berbicara, kami tertawa kecil, kami belajar lagi dari nol. Suatu pagi, Randy menggenggam tanganku. Mila, katanya pelan, bolehkah aku pulang? Aku menatapnya lama. Pulang kemana? Ke rumah yang ingin kubangun bersamamu. Jawabnya, bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Aku menarik napas panjang. Kita mulai pelan-pelan, kataku. Ia tersenyum, senyum yang sederhana, tanpa kesombongan. Kami menikah kembali, tidak ada pesta mewah, hanya doa, saksi, dan air mata haru. Pak Irawan menatap kami dengan mata penuh keyakinan. Perempuan yang ayah pilih, katanya, akhirnya juga dipilih oleh hati anak ayah sendiri. Aku menggenggam tangan Randy, hangat, tulus. Pernikahan yang dulu dipaksakan kini menjadi rumah yang kupilih sendiri. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Tapi kali ini, kami berjalan sejajar, tanpa dendam, tanpa kebohongan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar pulang. Tamat.